Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Hari ini kita akan menjelaskan tentang illegal contents dalam pelajaran etika profesi teknologi informasi dan komunikasi. Next. Anggota kelompok Akbar Yaji, Franciscus Saverus Budi Setiawan, Mario Daniel Pristianto, Muhammad Raihan, dan Ramdhani. Next. Pendahuluan. Latar belakang. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat disertai dengan banyak bermunculan perangkat-perangkat komunikasi yang menawarkan kecanggihan dan kemudahan, termasuk kemudahan dalam berselancar di dunia maya dengan cepat dan hemat. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law ini merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain media penyedia informasi, melalui internet pula, kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Next. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, yang khususnya jaringan internet dan internet. Selain itu, dalam era modernisasi, kita mau harus mengutamakan teknologi yang semakin maju. Salah satunya yaitu berkomunikasi pada sama dengan cara membuat blog. Selain berkomunikasi, blog memiliki keunggulan yang beragam. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah perkembangan teknologi dunia dengan segala berbentuk kreativitas manusia, namun dampak negatifnya pun tidak bisa dihindari. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan yang melalui jaringan internet. Berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dilakukan pemaparan secara detail mengenai permasalahan yang terjadi yang bermaksud untuk menampilkan secara keseluruhan masalah yang telah dibahas. Next. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan rumusan masalah terkait illegal content dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh sebab itu, adanya contoh kasus dan solusi diharapkan dapat membantu mengurangi masalah cybercrime tersebut. Next. Ini gue, Bar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Raihan. Yang berikutnya tujuan. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media informasi kepada pembaca tentang kejahatan dunia maya atau cybercrime, terutama dalam kasus illegal content. Next. Pengertian cyber law. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Cybercrime terdiri dari dua kata, yaitu cyber dan crime. Cyber merupakan singkatan dari cyberspace yang berasal dari kata cybernetic, dan space. Crime berarti kejahatan seperti hanya internet dan cyberspace. Terdapat berbagai pendapat mengenai kejahatan. Menurut B. Simanjuntak, kejahatan merupakan suatu tindakan antisosial yang merugikan, tidak pantas, dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Baik. Pengertian cybercrime. Pada awalnya, cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Menurut Mandel dalam Suryanto 2012 tanggal 10,
bulan 10 disebutkan ada dua kegiatan komputer crime. Yang pertama, penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian ataupun penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayan. Yang kedua, ancaman terhadap komputer itu sendiri seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan. Pada dasarnya, cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri, juga sistem komunikasi yang merupakan saran untuk penyampaian pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Next, karakteristik cybercrime, yaitu satu, perbuatan yang dilakukan secara ilegal tanpa hak atau tindak etis tersebut dilakukan dalam ruang atau wilayah cyber, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku. Nomor dua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material ataupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Yang keempat, pelakunya adalah orang yang menguasai pengguna internet beserta aplikasinya. Yang kelima, perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas negara. Next. Ini selanjutnya akan dibacakan oleh Akbar. Menyangkut data atau informasi komputer. Yang kedua, kejahatan yang menyangkut program atau software komputer. Yang ketiga, pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya. Yang keempat, tindakan yang mengganggu operasi komputer. Yang kelima, tindakan merusak peralatan komputer atau yang terhubung dengan komputer atau sarana penunjangannya. Pengertian cybercrime. Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap setiap tindakan atau perilaku seseorang dan masyarakat di mana akan ada sanksi bagi yang melanggar. Alasan cybercrime itu diperlunya menurut Sampul 2012 sampai 39 sebagai berikut. 1. Masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata yang memiliki nilai dan kepentingan. Yang kedua, meskipun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata. Cybercrime adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya, yang umumnya disosialisasikan dengan internet. Cybercrime merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang terhubung dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Ruang lingkup cybercrime. Jonathan Rosenor dalam Cybercrime, The Law of Internet mengingatkan tentang ruang lingkup cybercrime diantaranya. 1. Hak cipta atau copyright. 2. Hal merek atau trademark. 3. Pencemaran nama baik atau defamation. 4. Fitnah, penistaan, penghinaan, atau hate speech. 5. Kenyamanan individu atau privacy. 6. Prinsip kehati-hatian atau duty care. 7. Tindakan kriminal biasa menggunakan TI sebagai alat. 8. Isu prosedural seperti yuridis atau transaksi elektronik dan tanda tangan digital. 10. Pornografi. Lalu dilanjutkan oleh untuk pembahasan. Next. Motif terjadinya illegal content. Berikut ini beberapa motif pelaku yang melakukan cybercrime yang berdasarkan berbagai hal. Di antaranya adalah 1. Berusaha menjatuhkan moral dan harga diri beberapa individu, kelompok keras maupun organisasi, perusahaan atau instansi pemerintah. 2. Berusaha mendapatkan keuntungan dari penipu yang dilakukan oleh oknum tersebut.
Penyebab terjadinya illegal content. Dunia internet tidak memiliki aturan yang membatasi untuk mengeksplorasi sehingga seseorang sebagai pengguna bisa memanfaatkan sesuka hati. Dua, para pelaku cybercrime sangat sulit dideteksi mengingat identitas mereka yang tersamarkan. Hal ini terjadi di platform media sosial. Tiga, lemahnya pengawasan untuk bisa menyaring informasi terbukti kebenarannya yang beredar platform media sosial. Empat, banyak masyarakat yang masih awam atau baru belajar berinternet, terutama orang tua, hingga menjadi sasaran empuk pelaku cybercrime. Penanggulangan illegal content. Penanggulangan illegal content yang semakin menjadi marak terjadi di internet diperlukan suatu kesadaran dari masing-masing pihak terkait bahaya penyalahgunaan internet. Berikut ini langkah-langkah penanggulangan illegal content. Satu, menyiapkan tenaga cyber police. Dua, memberikan edukasi yang berkaitan dengan dunia internet kepada masyarakat umum. Tiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya penegakan investigasi penuntutan perkara yang berkaitan dengan illegal content. Penutup. Next. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari makalah cybercrime illegal content adalah sebagai berikut. Yang pertama, cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Yang kedua, illegal content merupakan salah satu bentuk pengelompokan kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi atau TI. Illegal content dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Maka dari itu, kita seharusnya lebih smart dalam menggunakan teknologi ini. Mestinya kita dapat memilih mana yang baik, benar, dan bermanfaat bagi semua. Saran, penulis menyarankan apapun referensi seseorang yang digeluti tidak hanya sebagai seseorang yang berprofesi di bidang TI, harus mengikuti kode etik yang ada, karena itu tidak, maka akan mendapat sanksi yang bisa merusak reputasi dan kepercayaan orang, bahkan mendapat hukum pidana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.